Halo, assalamualaikum dulur. Kembali lagi bersama saya channel Bedo Ngawi. Di video kali ini saya akan coba nge-review lur ya, nge-review driver Studio Dew MA 1600. Yang sebenarnya ini juga sudah pernah saya review, tapi cuma driver saja. Nah, di video kali ini kita akan review yang versi full set ya, versi dengan final seperti ini. Tapi ini bukan pesanan lur ya, ini untuk saya sendiri, karena ini saya rasa untuk miniaturan cocok. Kebetulan saya juga lagi bikin miniaturan kecil-kecilan. Nah, dan kit ini kayaknya untuk suara mid high-nya itu cocok, jadi saya pakai gitu. Dan untuk kit ini sendiri untuk stoknya lagi kosong lur ya, karena PCB-nya belum datang. Nanti kalau sudah ready bisa diorder seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan TR final sebanyak 3 set ya, dan di sini saya menggunakan Toshiba 2SC 5200 gitu. Karena untuk apa namanya? Karena untuk tegangannya sendiri saya nggak pakai terlalu besar gitu. Jadi saya rasa untuk finalnya pakai 3 set sudah cukup lur ya. Seperti itu. Dan di sini saya ngerakit stereo ya. Dua kit seperti ini. Nah, ini nanti kita akan coba salah satu saja karena sama aja ya. Dan di sini saya menggunakan hedgingnya yang pakai yang tebal lur ya. Ini hedging 20 cm 1 2 3 4 5 10 sirip yang versi sangat tebal, ini versi yang sangat tebal. Jadi seperti ini untuk kitnya ya, untuk kit dan juga untuk hedgingnya pakai yang tebal karena supaya bisa lebih awet gitu lur. Jadi untuk finalnya juga nanti nggak gampang panas karena menggunakan hedging yang bisa dibilang sangat tebal dan juga nanti pakai kipas. Jadi untuk penyaluran panas dari TR final supaya cepat terurai gitu panasnya. Seperti itu. Dan ini untuk DC apa namanya? TR bias servo ini saya bautkan di sini karena emang TR bias servo itu emang wajib dipasang di pendingin utama atau di TR final gitu. Seperti ini. Jadi nanti supaya fungsinya sebagai sensor suhu seperti itu. Dan ini sendiri rencananya mau saya pakai untuk speaker 6 in lur ya. Pokoknya dulur-dulur yang penasaran seperti apa nanti hasil akhirnya ditonton saja, diikutin saja di video saya ini ya. Karena kebetulan untuk miniaturnya juga belum pernah saya review karena emang belum jadi, masih ngerakit powernya. Tapi kalau untuk speaker dan juga apa namanya, untuk speaker dan boxnya sudah jadi tinggal ngerakit powernya saja seperti itu. Nah, seperti ini lur ya. Ini untuk PCB nya juga full double layer. Ini double layer, ini juga untuk ininya juga double layer seperti itu. Jadi supaya lebih bagus lah, supaya lebih balance. Nah, oke lur ya. Nanti kita akan coba cek suaranya, kita cek suara, juga cek bias dan DCO. Kita rakit dulu dengan dengan base power supply, speaker dan juga input dan juga volumenya. Oke. Nah, lur ya, ini sudah selesai saya pasang dengan power supply dan juga dengan input, volume dan juga speaker. Oke, kita langsung play musiknya ya. Nah, ini untuk potensionya sebelah sini. Jadi itu suaranya tidak dengung lor ya. Terus juga untuk gainnya nggak besar, gainnya ini kecil. Tipe-tipe power yang gainnya itu kecil.
Sebenarnya kalau suka gain yang besar ini juga bisa dimodif lor ya. Soalnya ini sudah ada ya, nah di sini sudah ada apa namanya gainnya gitu. Jadi tinggal kita ganti untuk resistornya. Di balik sini, di balik PCB ini ada tulisan gain gitu. Nah itu bisa dulur-dulur mainkan nilainya ya, sesuai dengan gain yang dulur suka. Tapi saya sukanya gain kecil seperti ini. Ini suaranya enak. Sekarang kita nyobain cek DCO ya, cek bias dan DCO. Nah ini kita cek dulu untuk biasnya. Ini untuk biasnya di pengukuran di kaki basis TR final ya. Nah ini untuk bagian plusnya, jadi sekitar 470 mV atau 0,47 volt ya. Ini untuk bagian plus. Lalu bagian minnya segini, sama lor ya, 470 mV atau 0,47. Lalu untuk DCO, untuk DCO nya kita cek. Nah kecil banget ya DCO nya, 000, sekian milivolt dan anteng DCO nya. Nah ini soalnya saya ini pakai skalanya milivolt. Ini kalau pakai skala volt ini nggak kebaca, pasti 000 semua. Nah pakai skala volt 00 semua, jadi cukup bagus. Nah lor ya, jadi seperti tadi kurang lebih untuk suara dari driver Studio Duo MA1600 ini ya. Jadi menurut saya untuk suaranya ini flat dan juga jernih lor, untuk suaranya bagus ya. Dan untuk biasnya tadi saya setting di sekitar 470 mV atau 0,47 volt, karena saya nyetelnya bukan untuk get-getan lor ya, karena untuk nyetel lagu kalem-kalem gitu. Tapi kalau untuk nyetel lagu yang misalkan nyetelnya itu untuk get-getan gitu, untuk battle, saya sarankan sih jangan sampai lebih dari 0,40, karena nanti bisa gampang panas TR finalnya gitu. Tapi kalau untuk dulur-dulur yang suka suara jernih terus nyetelnya itu cuma buat kesenangan gitu, bukan buat battle, ya lebih baik biasnya lebih tinggi gitu. Seperti saya tadi main di 0,47 volt, itu suaranya jernih, suara mid, suara high-nya terutama itu bisa jernih gitu. Soalnya suara high itu biasanya kalau misalkan kita nyetelnya itu volume tinggi ya, misalkan pakai bias rendah misalkan, terus nyetelnya itu kita di volume tinggi, itu nggak akan kedengeran, suara seraknya itu nggak kedengeran. Tapi kalau volumenya kecil itu kedengeran banget suara seraknya itu, terutama di nada high ya, di twitternya itu sangat mengganggu lur gitu. Jadi sangat tidak disarankan kalau untuk apa namanya, kalau untuk rumahan gitu, biasnya kecil itu nggak disarankan. Lebih baik pakai bias yang besar supaya suaranya lebih jernih dan juga tetap aman. Kecuali kalau battle, biasnya lebih baik diturunin main 0,35 gitu. Oke lor ya, mungkin itu saja untuk review kita kali ini. Mungkin di next video kalau misalkan ini sudah jadi ya, sudah di dalam box gitu, nanti kita akan review lagi berserta dengan speaker dan juga lain sebagainya lah pokoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.